Pertemuan ketiga hari ini kita membahas tentang fungsi dasar gitu ya dari bilangan-bilangan kompleks. Apa saja yang dibahas di situ sudah ada ya. Jadi eh, fungsi dari suatu variabel kompleks, fungsi eksponensial dari bilangan kompleks, fungsi logaritma dari bilangan kompleks, fungsi trigonometri bilangan kompleks, fungsi hiperbolik dari bilangan kompleks, kemudian fungsi inverse dari trigonometri dan fungsi inverse dari hiperbolik. Nah, misalkan di sini eh, D itu merupakan subset dari C, gitu ya. Suatu fungsi F dia terdefinisi pada D. Dia merupakan suatu aturan yang memetakan setiap Z anggota di D, gitu ya. Tepat satu pada bilangan kompleks W, gitu ya. Kita ambil W di situ. W-nya adalah kita sebut sebagai nilai dari fungsi F pada Z, gitu ya. Kita notasikan dengan FZ atau kita tulis seperti ini. W sama dengan FZ. Z-nya di sini adalah daerah domainnya ya. Jadi himpunan D gitu ya, kita katakan sebagai domain dari fungsi F yang terdefinisi. Nah, misalkan contohnya di sini diberikan nilai C gitu ya. Dibilangkan C ini adalah suatu himpunan gitu ya, himpunan dari semua eh, bilangan kompleks yang tidak nol gitu ya. Maka di sini juga diketahui ya fungsi FZ-nya itu seperset gitu ya. Fungsi FZ ini dia terdefinisi pada D gitu ya adalah himpunan D, di mana dia memetakan setiap set anggota di D ke W sama dengan seperset gitu ya. Ini contoh ya. Contohnya jika setnya itu sudah dibilang kompleks ya. Ini contoh set sama dengan 3 plus 4i gitu ya. Apa nih? Maka W di sini W sama dengan F set gitu ya. F setnya di fungsinya ini ya. 1 per set gitu ya. Setnya kita masukkan jadi 1/3 plus 4i. Kita kalikan dengan konjugatnya sehingga diperoleh 3 min 4i per 25. Nah, di sini juga kita akan diingatkan kembali gitu ya terkait dengan mana yang bagian imajiner, mana yang bagian dari realnya gitu ya, bilangan sama dengan sebelumnya gitu ya. Kita tulis bahwa di sini jika ada suatu bilangan kompleks Z sama dengan X plus Y gitu ya, maka fungsinya itu juga bernilai nih W sama dengan U plus IV gitu ya. Nah, di sini kan tadi W-nya sama dengan eh, FZ gitu ya. Nah, Z-nya kita tinggal masukkan, sehingga W-nya sama dengan U plus IV gitu ya. Terus FZ-nya Fx plus Y. Ingat di sini U dan V itu dia adalah bagian realnya gitu ya. Dia adalah bilangan real gitu ya. U dan V adalah bilangan real. Nah, di sini fungsi Fx plus Y dia tergantung pada variabel X dan Y. Sehingga fungsi Fz-nya, ini ya, fungsi Fz-nya ini sama dengan, kita bisa tulis di sini, Ux, Y plus IV X, Y. Karena dia bergantung pada nilai X dan Y-nya. Ux, Y dan Vx, Y kita katakan sebagai komponen realnya. Oh, salah. Ux, Y dia sebagai komponennya, sedangkan Vx, Y dia sebagai imaginary komponennya. Seperti itu ya, dari fungsi F atau Fz-nya. Nah, kemarin kita juga bisa bilangan kompleks itu juga bisa kita nyatakan dalam bentuk eksponensial. Nah, bentuknya seperti ini ya, kemarin ya. Jadi Z sama dengan RE pangkat I theta. Nah, ini merupakan, kalau kita tulis gitu ya, kita nyatakan dulu dalam bentuk ini nanti ya. Fz-nya sama dengan UR, theta plus IVR, theta. Sehingga kita bisa tahu mana yang real komponennya, mana yang imaginary komponennya. Tuh. Ini contoh ya. Misalkan ada suatu fungsi ya, fungsinya fz-nya sama dengan z kuadrat, di mana z-nya adalah bilangan kompleks gitu ya. Kita bisa menuliskan seperti ini ya. Jadi fz sama dengan z kuadrat. Nah, kita bisa tuliskan nilai z-nya x plus y gitu ya, kuadrat. Nah, kita jabarkan ya.
Sehingga kita kelompokkan mana yang real komponennya dan mana yang imaginary komponennya. Ya, ini yang tadi yang real komponennya ya. X kuadrat min Y kuadrat, dia sebagai UX, Y-nya, di mana dia merupakan real komponen di situ. Sedangkan 2XY ini kita simpulkan dengan VX, Y. Dia sebagai imaginary komponen. Nih. Nah, kalau kita ubah ke dalam bentuk ini gitu ya, Fz sama dengan R, theta gitu ya, maka setnya kita ubah ke dalam bentuk eksponensial. Jadi R E pangkat I theta kuadrat ya. Ini berbeda. Kalau ini masih dalam uh, X, Y. Kalau ini diubah dalam bentuk polar ya. Polar polar gitu ya, dan eksponensial. Jadi R setnya diubah menjadi R kalikan E pangkat I theta kuadrat. Nah, ini sama dengan ini ya. R kuadrat kalikan E pangkat I 2 theta gitu ya. Nah, ini sendiri kalau menggunakan rumus Euler, dia akan sebetulnya seperti ini. Jadi R kuadrat cos 2 theta plus I R kuadrat sin 2 theta. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa menentukan mana yang real part-nya, mana yang imaginary part-nya. Jadi yang komponen realnya itu adalah UX, Y-nya, maaf, UR, theta-nya, itu ini, dia sebagai uh, real komponennya, ya, real komponennya. Sedangkan ini dia sebagai VR, theta. Dia sebagai apa nih? Imaginary komponennya. Seperti itu. Ya, ini juga udah ada di sini. V theta, ini VR theta, ini UR theta. Nah, di sini kita juga diperkenalkan setelah kita paham mana itu eh, real part-nya ataupun imaginary part-nya, kita akan masuk ke macam-macam fungsi gitu ya dalam bilangan kompleks. Salah satunya ada fungsi polinomial untuk bilangan kompleks gitu ya. Nah, di sini suatu fungsi polinomial kompleks itu adalah suatu fungsi dengan bentuknya seperti ini. Jadi f(z) sama dengan a0, a1(z), a2(z) kuadrat, plus seterusnya sampai an(z) pangkat n. Nah, sama kayak yang fungsi polinomial bilangan real ya. Kalau fungsi polinomial dalam bilangan real, itu fx-nya a0, a1x, plus a2, x kuadrat, dan seterusnya sampai an x pangkat n. X-nya anggota dari bilangan real gitu ya. Nah, kalau di sini fungsi polinomial bilangan kompleks, maka kita tinggal mengganti X-nya ini menjadi bilangan kompleks. Jadi kita ganti bilangan kompleks kan dinotasikan dengan Z ya. Jadi Fz sama dengan A0, A1Z plus A2Z kuadrat plus seterusnya sampai ANZ pangkat N gitu ya. Di mana A0, A1, A2, A sampai dengan AN dia anggota dari bilangan kompleks, N merupakan bilangan bulat yang non negatif gitu ya. Selanjutnya A0, A1, A2, AN ini kita juga bisa eh, sebut dengan koefisien dari fungsi polinomial kompleks gitu ya. Dan n-nya merupakan derajat dari fungsi polinomial. Kalau misalkan n-nya 0, maka fungsinya menjadi fungsi konstan. Fz sama dengan A0. A0 adalah konstanta. Kalau misalkan n-nya sama dengan 1, maka bentuknya menjadi seperti ini. Jadi fungsi linear ya. Fungsi linear adalah fungsi polinomial dengan derajat tertingginya 1 gitu ya. Di sini kan 1. Jadi Fz sama dengan A0 plus A1Z gitu ya. Ingat di sini hampir sama dengan bilangan real, cuma di sini setnya adalah bilangan kompleks kayak gitu ya. Nah, contoh di sini misalkan diberikan suatu fungsi gitu ya. Apa nih? Fz sama dengan I plus 2Z plus 3Z kuadrat gitu ya. Dia merupakan suatu polinomial gitu ya, fungsi polinomial kompleks dengan degree 2. Di sini degree yang tertingginya adalah 2 gitu ya. Nah, kalau saya masukkan nilai Z-nya misalkan I gitu ya. Nah, silakan distribusikan jadi I plus 2I gitu ya. Plus 3I kuadrat gitu ya. Nah, ini sendiri kan jadinya min 1 gitu ya. Min 1. Nah, ini sendiri jadi 3I. Min 1 kalikan 3 jadi kan min 3. Gitu ya. Sehingga diperoleh min 3 plus 3I. Selanjutnya ada fungsi
rasional kompleks. Nah, sama halnya dengan fungsi rasional bilangan real ya. Kalau kita definisi dari fungsi rasional, suatu fungsi rasional bilangan real itu adalah suatu hasil bagi dari dua fungsi polinomial bilangan himpunan dari dua fungsi hasil bagi dari eh, dua fungsi polinomial real gitu ya. Tapi di sini kalau fungsi rasional kompleks maka dia dikatakan hasil bagi dari eh, dua fungsi polinomial kompleks. Nah, yaitu P dan Q gitu ya. Nah, ini pastikan dengan Z gitu ya. Kalau misalkan dia eh, bilangan real maka Fx gitu ya. Fx sama dengan Px per Qx ya. Ini hasil bagi dua polinomial ya. Eh, ada bilangan real ya. X-nya anggota bilangan real gitu ya. Di mana Qx-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, kalau karena dia bilangan kompleks, fungsi rasional kompleks, maka di sini X-nya kita ganti dengan bilangan kompleks ya. Dia hasil bagi dari dua fungsi polinomial kompleks di situ. Fz-nya sama dengan Pz per Qz gitu ya. Di mana Pz dan Qz keduanya merupakan fungsi polinomial dan Qz tidak boleh sama dengan 0. Karena apa? Kalau dia 0, maka dia menjadi tidak definisi. Domain dari fz, fungsi fz itu adalah keseluruhan dari titik-titik pada bidang kompleks, kecuali beberapa titik yang membuat denominatornya menjadi 0. Case saja sama dengan 0. Gitu ya. Karena dia kalau dia 0, dia menjadi tidak definisi. Ini contohnya, jika diberikan suatu fungsi, fungsinya fz sama dengan z kuadrat min 3iz plus 1 gitu ya, per z kuadrat plus 9 gitu. Nah, di sini fz-nya ini, fungsi fz ini dia tidak definisi pada saat z kuadrat plus 9-nya ini dia sama dengan 0. Nah, ini kan sama dengan 3i, z min 3i, kalau kita faktorkan ya, z plus 3i. Nah, di mana z-nya sama dengan 3i, dan z-nya sama dengan min 3i. Jadi fungsi fz ini dia tidak definisi ketika z-nya sama dengan 3i, dan z-nya sama dengan min 3i. Sama dengan bilangan real. Ada juga namanya fungsi eksponensial kompleks. Nah, jika diberikan suatu bilangan kompleks Z sama dengan X plus Y gitu ya. Nah, eksponen dari Z-nya itu kita notasikan dengan E pangkat Z gitu ya. Nah, seperti ini ya. Sebelumnya kita bilangan kompleks itu kan sempat kita bisa kita ubah juga ke dalam bentuk eksponensial. Z sama dengan E pangkat eh, Z sama dengan R E pangkat I theta gitu ya. Nah, tapi di sini dia juga punya fungsi eksponensial ya. Eksponensial dari Z gitu ya, bukan fungsi eksponensial. Eksponensial itu dari Z sama dengan E pangkat Z gitu ya. Nah, kalau seperti itu, nanti E pangkat Z itu dia kan sama dengan E pangkat X Z-nya plus Y gitu ya. Nah, ini bisa juga berlaku ini ya, sifat dari eksponensial ya. E X kalikan E pangkat Y gitu ya. Nah, E pangkat X, nah ini kalau kita ubah ke dalam menggunakan rumus Euler, jadinya cos Y plus I sin Y. Seperti itu ya. Nih, eksponensial Z. Nah, di sini Z itu adalah bilangan real ya. Jika dia bilangan real, Y-nya sama dengan 0, gitu ya, maka dia akan menjadi fungsi eksponensial seperti biasa. Ya. Ini contoh, misalkan ada case seperti ini ya, permasalahan seperti ini, problem seperti ini. E pangkat 2 plus 3i gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan sifat dari eksponensial, itu akan menjadi E pangkat 2 kalikan E pangkat 3i gitu ya. Nah, ini sendiri kita bisa jabarkan seperti ini berdasarkan rumus Euler ya. Jadi E kuadrat sama dengan cos 3, ini ya, kita tanya ya, plus I sin 3, gitu ya. Jadi seperti ini. Ini juga sama ya. Ini contoh yang pertama, ini contoh yang kedua. E pangkat 1 per pi per 6i, gitu ya. Sama dengan E pangkat 1 kalikan E pangkat pi per 6i, gitu ya. Nah, ini E pangkat 1 sama dengan E ya. Nah, ini sendiri kita menggunakan rumus Euler menjadi cos theta plus I sin theta. Tetanya di sini adalah pi per 6. Jadi cos pi per 6 plus I sin pi per 6. Sehingga menghasilkan kalikan dengan setengah akar 3 plus setengah I gitu ya. Jadi kalau mau dijabarin lagi, silakan tentukan misalkan mana yang real part-nya atau real komponen dan imaginary komponen. Berarti yang kalau untuk uh, real part-nya gitu ya, real komponennya adalah setengah I akar 3 gitu ya. Sedangkan untuk imaginary part-nya
itu setengah gitu ya. Ini ada beberapa sifat gitu ya, sifat dari fungsi eksponensial. Jadi hampir sama ya, similar with the usual uh, real exponential function. Jadi hampir sama dengan uh, fungsi eksponensial untuk himpunan bilangan real gitu ya. Nah, di sini fungsi eksponensial kompleks itu dapat dinyatakan juga dengan sifat-sifatnya. Hampir sama ya dengan yang real ya. Jadi untuk setiap Z1, Z2 anggota dari bilangan kompleks, nah dia berlaku ini ya. Jadi E pangkat Z1 per Z2, dia sama dengan E pangkat Z1 kalikan E pangkat Z2. E pangkat Z1 min Z2 itu sama dengan E pangkat Z1 per E pangkat Z2. E pangkat 0 sama dengan 1. E pangkat min Z1 sama dengan 1 per eh, E pangkat Z1. Bisa langsung digunakan aja. Ini juga sama gitu ya. Ada beberapa sifat tambahan yang bisa juga digunakan. Contohnya ini ya, E pangkat Z itu nggak boleh sama dengan 0, mutlak dari E pangkat Z sama dengan E pangkat X gitu ya. Nah, argumen dari E pangkat Z itu sama dengan Y plus 2NP. E-nya anggota bilangan bulat gitu ya. Nah, ini juga sama, 2PI sama dengan 1, terus E pangkat Z plus 2PI sama dengan E pangkat Z gitu ya. Nah, mungkin ini agak unik gitu ya. Jadi, kalau yang ini argumen dari E pangkat Z itu sendiri, di sini kan eh, E pangkat Z-nya itu kan sama dengan E pangkat X plus Y gitu ya. Nah, ini juga kita bisa jabarkan E pangkat X kalikan dengan E pangkat Y. Jadi kita menggunakan rumus Euler, itu bisa menjadi cos Y per I sin Y. Nah, sehingga di sini tetanya mana? Tetanya adalah, atau argumen ya, tetanya itu sama dengan argumen dari EZ-nya sama dengan Y. Gitu ya. Nah, ingat di sini, kalau seperti ini, namanya A ya, argumennya ya, principal argument. Nah, tapi yang diminta di sini adalah argumennya. Jadi tetanya argumen EZ gitu ya. E pangkat Z-nya Y plus jangan lupa ditambah dengan 2NP. N-nya anggota dari himpunan bilangan bulat sama seperti yang kemarin. Nah, dijelaskan. Nah, ini juga sama ya. Jadi E pangkat 2PI dia sama dengan 1 gitu ya. Nah, kalau mau dijabarkan juga silakan gitu ya. Silakan kalau mau dicoba-coba gitu ya. E pangkat 2PI gitu ya. Itu sama dengan cos pakai rumus Euler ya. 2pi plus I sin 2pi gitu ya. Nah, ini sama dengan 1 plus I kalikan 0 gitu ya. Dia sama dengan 1 gitu ya. Nah, ini juga sama ya. Kalau ini kan sama dengan E pangkat Z kalikan E pangkat 2PI. Ya. E pangkat Z dari E2PI ini akan ini sama dengan 1. Sama dengan E pangkat Z. Nah, di sini ada juga catatan gitu ya, dan note-nya juga. Jadi, kalau dalam bilangan real, itu bisa ada yang positif. Tapi kalau untuk fungsi eksponensial kompleks, sebenarnya bisa ada yang negatif. Ini contohnya ya. Misalkan di sini E pangkat PI gitu ya. Nah, itu kalau pakai rumus Euler, cos P plus I sin C. Sin P gitu ya. Cos P-nya sama dengan min 1 gitu ya. Sin P-nya sama dengan 0. Jadi sama dengan min 1. Jadi ada kemungkinan dia negatif juga. Ya. Nah, ada juga namanya fungsi logaritma. Fungsi logaritma dari suatu bilangan kompleks itu dia merupakan inverse kebalikan dari fungsi eksponensial kompleks. Sama kayak bilangan real ya. Jadi fungsi logaritma merupakan inverse dari fungsi eksponensial. Nah, di sini logaritma dari bilangan kompleks Z itu kita notasikan dengan log Z ya. Nah, itu merupakan kita tuliskan sebagai log Z-nya ini misalkan adalah suatu bilangan kompleks W gitu ya. Sehingga kita bisa tulis seperti ini ya. W-nya sama dengan log Z ya. Kalau kita eksponensialkan kedua ruas, jadi eksponensial pangkat W sama dengan eksponensial dari log Z gitu ya. Nah, eksponensial dari log atau ln Z-nya itu dia akan sama dengan bilangan itu sendiri. Jadi yaitu Z gitu ya. Jadi kembali di awal sama ya kayak ini ya. Jadi E pangkat W-nya sama dengan Z. Nah, kita dapat tulis logaritma dari suatu bilangan kompleks Z dengan menggunakan bentuk eksponensial gitu ya. Misalkan di sini W-nya sama dengan X plus Y gitu ya.
Z-nya sama dengan R kalikan E pangkat I theta. Ya. Maka kita bisa tulis seperti ini. Jadi E pangkat B sama dengan Z gitu ya. Terus kemudian itu akan ekuivalen dengan kita masukkan nilai W-nya X plus I gitu ya. Nah, Z-nya sendiri ini ya, kita substitusikan jadinya R kalikan E pangkat I theta. Nah, terus kemudian ini bisa kita jabarkan menjadi E pangkat X kalikan E pangkat I sama dengan R kalikan E pangkat I theta. Sehingga E pangkat X ini akan sama dengan R dan E pangkat I-nya ini akan sama dengan E pangkat I theta. Seperti ini. Sehingga kita bisa rentan kedua ruas menjadi ini menentukan nilai X-nya, X sama dengan ln R, dan Y-nya gitu ya. Y-nya ini sama dengan theta. Nah, kalau misalkan dia principal argument, langsung aja. Karena principal argument kan nilainya cuma nilainya tunggal. Nah, tapi di sini dia argument, gitu ya. Jadi kita selalu argument. Jadi Y sama dengan theta plus N 2P, plus 2NP, gitu ya. N-nya anggota dari bilangan bulat. Nah, kita juga bisa tulis seperti ini ya. Jadi, tadi kan Z-nya sama dengan R pangkat E pangkat I theta. Gitu ya. Nah, ini kalau kita logkat kedua ruas, jadi log Z-nya itu sama dengan ln R R E I theta. Nah, dari konsep ln sendiri, itu bisa dari sifatnya ln ya. Ln R ya, kalikan ln E pangkat I theta. Gitu ya. Nah, ini sendiri menjadi ln R kalikan dengan ln dari eksponensial I theta, dia akan kembali ke fungsi awalnya menjadi I theta, gitu ya. Ingat, ditambah 2NP. Untuk N-nya anggota dari bilangan bulat. Sehingga ini menjadi ln mutlak dari Z kalikan dengan I theta plus 2NP, N-nya anggota dari bilangan bulat. Sama ya. Nah, ingat di sini nilai log Z itu dia mempunyai multiple value. Jadi dia mempunyai nilai yang lebih dari satu, gitu ya. Nah, argumen itu sehingga di sini karena argumennya itu dia juga mempunyai nilainya lebih dari satu. Karena dia 2NP ya, ditambah 2NP. Nah, kalau untuk supaya menjadi satu, fungsinya menjadi fungsi bernilai single, tunggal gitu ya, maka kita menggunakan principal value. Tinggal notasinya aja. Ini L-nya kecil, kalau tadi L-nya besar gitu ya. Log. Ini kan ini kan log set gitu ya. Jadi di sini L-nya besar gitu ya. Yang principal value-nya jadi L-nya besar. Log set gitu ya. Jadi log set-nya sama dengan ln set sama kayak gini ya. Ln set plus I argument set-nya. Jadi cuma hanya ln set-nya kalikan I theta. Gitu ya. Nggak perlu tambah NP. Ya, dia nilainya tunggal. Argument set-nya. Ini argument set. Hurufnya besar ya, yang principal argument. Kalau yang ini argument saja. Kayak gitu. Jadi yang kalau hurufnya besar, argument setnya ini dia dikatakan principal argument dari set. Sama ya, kalau yang argument setnya itu, yang principal argument hanya besar. Berarti di sini, kalau untuk yang principal value-nya, logaritmanya L-nya juga besar. Kayak gitu. Kalau argument saja, maka dia R-nya kecil ya. Argumennya kecil, ini kecil. Nah, nanti log-nya juga kecil. L-nya juga kecil. Itu aja notasi aja sih. Ini ada contoh ya. Diberikan nilai setnya adalah set sama dengan eh, min E I gitu ya. Nah, ini kita juga bisa tulis sebagai ini ya. E kalikan min I gitu ya. Nah, ini kan udah beda ya. Kalau ini kan bentuknya, dia bentuknya eksponensial gitu ya. Polar gitu ya. R, theta. Sedangkan ini bentuknya X, Y. Nah, kita harus ubah dulu nih ke dalam R, theta. Kayak gitu ya. Nah, ini kan juga bisa, berarti kan di sini setnya sama dengan 0 plus 0 min I gitu ya. Nah, sehingga kita cari tuh nilai R-nya dan nilai letanya. Nah, kita harus ubah dulu ke dalam R, Z-nya menjadi R, E, I, theta. Gitu kan ya? Nah, silakan diubah dulu, kita cari dulu, berarti cari nilai R-nya dan cari nilai tetanya. R-nya
akar dari 0 kuadrat plus min 1 kuadrat sama dengan 1, gitu ya. Sedangkan tetanya arcus dari tangan Y per X-nya. Ini sama dengan min 1 per 0. Jadi sama dengan min tak terhingga. Sama dengan min dari pi per 2. Ya. Nah, sehingga kita bisa tulis di situ, jadinya R-nya 1 kalikan E pangkat min pi per 2, pi per 2I gitu ya. Tetanya kita ganti ini. Gitu ya. Nah, pi per 2I. Nah, silakan kita ganti di sini. Nah, jadi biar sama ya. Jadi E kalikan ini kan satu kalikan jadi E ya. E pangkat min pi per 2I. Min pi per 2I gitu ya. Jadinya bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi sama-sama diubah gitu ya. Sama-sama bentuknya R, theta. Jadi E kalikan E pangkat min pi per 2I. Nah, ini juga bisa seperti ini ya. Kalau dari sifat dari eksponensial, E pangkat 1 min pi per 2I. Sehingga di sini kalau ingin mencari logaritmanya, kita logaritma kedua ruas ya. Jadi log Z-nya atau log dari min EI gitu ya. Ini sama dengan ln dari E plus uh, ln dari E plus ln dari E pangkat min pi per 2I. Nah, ln dari E sama ya. Nah, ini ln dari eksponensial min pi per 2I dia kembali lagi. Jadinya sama dengan min pi per 2 plus N plus 2NP ya. Jangan lupa ya argumen ya. Kalau min pi per 2 aja dia prinsipal argumen. Ya, ya. Nah, di sini logaritmanya sama dengan I kalikan min pi per 2 plus 2NP. N-nya anggota dari bilangan bulat. Nah, atau bisa juga ln dari E kan sama dengan 1 ya. 1 plus min pi per 2 plus 2NPI gitu ya. Sehingga lognya, log dari min EI-nya gitu ya, L-nya besar ya, berarti dia menggunakan prinsipal ya, prinsipal argument. Jadi tinggal menggunakan ini aja. Jadi 1 min pi per 2 itu perbedaannya ya. Prinsipal value-nya. Ini ada beberapa sifat untuk fungsi logaritma kompleks. Jadi bisa kalian gunakan untuk nanti penyelesaian masalahnya, gitu ya. Jadi untuk setiap dua bilangan kompleks, misalkan ada Z1 dan Z2, nah di situ nanti berlaku ya, hampir sama kayak bilangan real ya. Jadi log dari Z1 kali Z2, jadi logaritma dari eh, perkalian dua bilangan kompleks itu sama dengan log Z1 plus log Z2. Gitu ya. Argumen dari Z1 kalikan Z2 sama dengan argumen Z1 plus argumen Z2. Nah, log 1 sama dengan 2NPI gitu ya. Kalau log, ya ini beda ya. Kalau ini yang log 1 sama dengan 2NPI ya, nanti dia menggunakan uh, uh, logaritmanya. Kalau yang ini principal value-nya ya. Log 1 L-nya kan besar. Itu 0 ya. Beda ya. Kayak gitu. Tapi kalau lognya min 1, dia menjadi 2N plus 1 PI. Ya. Nah, argumennya ya. Karena dia dijumlahkan 2N PI. Kalau log min 1, itu sama dengan PI. Ya. Dia menggunakan principal argument di situ. Gitu ya. Nah, mungkin di sini kalau kita lihat ya, log 1 gitu ya. Berarti kan di sini Z-nya sama dengan 1 ya. Z-nya kan sama dengan 1. Ya. Atau saya bisa tulis seperti ini kan. 1 plus 0i gitu ya. Nah, maka di sini tetanya dia udah di kuadran pertama kan. Udah jelas di kuadran pertama. Berarti arcus dari tangan dari 0 per 1 gitu ya. Atau arcus dari tangan 0 gitu ya. Dia sama dengan 0 gitu ya. Kita bisa tulis kayak gitu. Terus R-nya tadi apa? Berarti 1 kuadrat per 0 kuadrat gitu ya. Jadi sama dengan 1 gitu ya. Sehingga nilai Z-nya kan sama dengan 1 ya. Z-nya sama dengan E pangkat 0 gitu ya. Sehingga di sini nilai log-nya gitu ya. Log-nya berarti log 1 gitu ya. Log satunya, kalau dia besar gitu ya, log satunya sama dengan E pangkat 0i ya. Gitu ya. Berarti di sini log juga ya. Log E pangkat 0i. Nah, ini sama dengan 0 gitu ya. Sama dengan 0. Nah, kalau misalkan dia itu kecil gitu ya, L-nya kecil gitu ya, kecil ya, berarti argumen ya.
berarti log 1, berarti di sini log 1 gitu ya. Dia akan sama dengan log E pangkat 0i gitu ya. Sama, tapi bedanya di sini log dari eksponensial kan sama dengan 0i. Tapi ditambah 2np plus i gitu ya. 2npi gitu ya. Nah, atau 2npi gitu ya. E-nya anggota dari bilangan bulat. Nah, ini. Ini sama dengan yang ini. Yang ini. Jadi kalau untuk L-nya kecil, ya 2npi. Tapi kalau yang satu yang lebih besar ya, yang prinsipal argumennya di sini adalah 0i saja, nilainya tunggal. Jadi log satunya sama dengan 0. Gitu ya. Nah, ini kalau lognya 1 gitu ya. Tapi kenapa log min 1 ini jadinya seperti ini gitu ya. Ya silakan dicoba-coba lagi gitu ya. Log min 1 gitu ya. Itu kan berarti kan setnya sama dengan apa nih? Min 1 ya plus apa nih? 0i gitu kan ya. Plus 0i. Nah, di sini kalau kita cari R-nya ya berarti kan akar min 1 kuadrat plus 0 berarti ya. 0 kuadrat sama dengan 1 sama gitu ya. Sedangkan untuk tetanya akar dari tangan dari 0 per min 1 gitu ya. Nah, ini berarti arkes tangan dari 0. Nah, bisa 0, Bu, kayak gitu ya. Tapi kita lihat lagi gitu ya. Di sini titiknya kan di min 1,0 ya. Kalau kita gambarkan di situ, ya kan, kayak kemarin ya, kita harus tahu kira-kira titik X, Y-nya itu dia berada di kuadran mana. Itu ya. Nah, di sini kan berarti dia gambarnya di sini ya. Dan di sini kan berarti dia 180 derajat ya. Atau sama dengan pi gitu ya. Nah, sehingga yang kita ambil di sini bukan 0, tetapi adalah tetanya adalah pi, gitu ya. Sehingga di situ saya tulis di sini ya, karena penuh. Jadi untuk um, log satunya, log min 1 itu akan sama dengan ln dari, oh tadi apa? Z-nya sama dengan uh, E pangkat PI ya. PI. Di R-nya kan 1 ya di sini. 1 kalikan ini kan sama dengan tetap sama ya. E pangkat PI gitu ya. Jadinya di sini tadi Z-nya sama dengan min 1 gitu ya. Jadi log min 1 sama dengan ln dari E pangkat PI gitu ya. Nah, jadinya uh, PI plus 2NP gitu ya. Jadi 2N plus 1 ya PI gitu ya. Nah, sama ya. Ini. Jadi log min 1. Nah, kalau L-nya besar gitu ya, prinsipal argumennya, nah berarti ln dari E pangkat PI. Sama juga sih sebenarnya, sama juga. Cuma di sini dia nilainya tunggal. Jadi tinggal PI saja. Tidak perlu ditambahkan dengan 2NP. Nilainya tunggal. Oke. Ya, ini sama ya. Nah, kalau log dari set 1 pangkat N, nah ini sama kayak yang bilangan deal ya. N-nya kita pindah tahap depan, jadi N kalikan log set 1. Log dari set 1 per set 2 itu sama dengan ini. Log set 1 min log set 2. Ada juga ini eksponen-eksponensial dari bilangan kompleks. Kita dapat juga mendefinisikan fungsi eksponensial kompleks ya. Nah, ini set sama dengan C. Jadi kalau untuk tadi kan saya sudah bilang ya, bilangan kompleks tadi kan X plus Y gitu. Kita juga bisa ubah dalam bentuk eksponensial XR E pangkat I theta gitu ya. Seperti ini. Tetapi mereka sebenarnya juga punya namanya fungsi eksponensial kompleks sendiri. Nah, bentuknya seperti ini ya. Z pangkat C. C-nya adalah sembarang bilangan kompleks, di mana C-nya nggak sama dengan 0. Nah, Z sama dengan Z pangkat C-nya sama dengan E pangkat C log Z. Gitu ya. Kan sama kayak Z pangkat C-nya ini kan sama kayak kita logkan eh, log dari Z pangkat C gitu ya. Terus kita eksponensialkan. Jadi eksponensial pangkat kan juga sama dengan ini sebenarnya. Kayak manipulasi aja sebenarnya. Nah, ini kan juga sama dengan C-nya kita bisa taruh di depan gitu ya. Jadi sifatnya jadinya C log Z gitu ya. Ya. Nah, ini sama dengan yang ini. Gitu ya. Jadi Z pangkat C sama dengan E pangkat C log Z gitu ya. Nah, C-nya adalah natural number. Nah, itu bisa kita gunakan untuk fungsi yang eh, fungsi pangkat biasanya. Nah, ini contohnya I pangkat I gitu ya. Nah, ini juga sama ya. Kita juga bisa tulis seperti ini. Kan ini juga sama E pangkat log I pangkat I gitu ya. Ini kita bisa pindahkan di sini. Jadinya
E I log I gitu ya. Seperti ini. Nah, ini ya. Nah, log I di sini sama dengan 2N plus setengah eh, PI gitu ya. Seperti itu kan dia setengah pi ya. Oke. N-nya anggota bilangan bulat. Terus I pangkat I-nya sama dengan E pangkat I kalikan 2N ini ya. Plus setengah PI. Nah, I kalikan I kuadrat sama dengan min 1. Jadi E pangkat min 1, E pangkat min 2N plus setengah pi gitu ya. N-nya anggota bilangan bulat. Nah, ini ada beberapa fungsi trigonometri kompleks ya. Nah, kalau di sini kita bisa menggunakan rumus Euler ya. Ingat kalau untuk bilangan real gitu ya, E pangkat X itu kan sama dengan ini ya, cos X plus I sin X. Sedangkan untuk E pangkat min IX itu akan sama dengan ini. Cos X plus, cos X min ya. Karena dia negatif, jadinya min I sin X gitu. Nah, untuk setiap bilangan real X-nya. X-nya adalah setiap bilangan real. Silakan dijumlahkan atau dikurangi gitu ya. Sehingga kita peroleh seperti ini. Nanti kan bisa dikanselasi gitu ya. Sehingga diperoleh cos X-nya sama dengan E pangkat IX plus E pangkat min IX per 2. Ya, nih. Terus kemudian sin X-nya menjadinya sin X sama dengan E pangkat IX min E pangkat min IX per 2I. Seperti itu. Nah, hal ini juga hampir sama ya. Kita dapat juga gunakan eh, sinus dan kosinus dari bilangan kompleksnya itu menggunakan yang sama dengan sinus kosinus untuk bilangan real. Tinggal kita ganti aja. Di sini kalau X-nya adalah bilangan real, sedangkan sini adalah bilangannya adalah kita ganti dengan bilangan kompleks. Jadi cos Z-nya sama dengan E pangkat IZ gitu ya. Plus, kalau cos jadi plus ya, E pangkat min IZ gitu ya. Ini kita ganti bilangan-bilangan kompleks per 2. Nah, kalau untuk sin Z-nya juga sama, dengan kita ganti, kita bisa menggunakan yang hampir sama dengan bilangan real ya. Sinus kosinus bilangan real, sinus kita tinggal ganti X-nya menjadi bilangan kompleks, sin Z-nya sama dengan E pangkat IZ min, sama juga ya, E pangkat min IZ gitu ya, per 2I. Ini ada beberapa sifat dari fungsi trigonometri kompleks. Bisa digunakan ya. Ini mengatakan as in real trigonometric function. Jadi hampir sama dengan fungsi trigonometri dalam bilangan-bilangan real ya. Dalam fungsi trigonometri kompleks, bilangan-bilangan kompleks, kita juga bisa mengikuti sifat yang sama gitu ya. Jadi untuk setiap Z, Z1, Z2 anggota dari kompleks ya, bilangan kompleks, maka dia berlaku hal yang sama ya. Jadi sinus dari min Z sama dengan min sin Z, cosinus dari min Z-nya sama dengan cos Z gitu ya, sama ya. E pangkat IZ itu sama dengan cos Z plus I sin Z gitu ya. Nah, cos Z1 plus Z2 itu sama kayak yang real ya. Jadi kalau sebelumnya kan cos A plus B ya. Cos min sin sin, ingat ya gitu ya. Ternyata kalau bilang apa juga sama gitu ya. Cos Z1 plus Z2 sama dengan cos Z1, cos Z2 min sin Z1, sin Z2. Ini juga sama ya, sin sin cos cos gitu ya. Jadi sin Z1 plus Z2 itu sama dengan sin Z1 cos Z2 plus cos Z1 sin Z2. Gitu ya. Sama, tinggal kita ganti aja yang di bilangan real menjadi bilangan kompleks. Sin 2 setnya menjadi 2 sin Z cos Z, cos 2 setnya menjadi cos kuadrat Z, min sin kuadrat Z sama dengan sifat trigonometri ya. Untuk bilangan real, terus sin kuadrat Z plus cos kuadrat Z sama dengan 1, juga sama ya. Terus sin dari Z plus 2pi sama dengan sin Z gitu ya. Karena di sini kan dia eh, argumen ya. Karena dia argumennya kan plus 2np gitu ya, sama aja seperti ini ya. Sin, sin Z gitu ya. Nah, ini juga jadi menjadi prinsipal argumennya ya. Jadi cos Z plus 2pi menjadi cos Z ya. Nah, di sini juga ada fungsi trigonometri lainnya ya. Kita juga bisa menentukan tangen, kotangen, sekan, kosekan dari bilangan-bilangan kompleks gitu ya. Sini turunan juga ya. Tadi udah ada sin, ada cos gitu ya. Sama kayak bilangan ini ya. Tangan dari bilangan kompleks Z itu sama ya, sin per cos gitu ya. Sin Z per cos Z sama juga. Jadi kotangannya kebalikannya ya. Terus dari tangan Z-nya, jadi kebalikannya. Cos Z per sin Z. Nah, secant Z-nya sama dengan 1 per cos Z. Sedangkan cosekan dari Z-nya sama dengan
1 per sin Z. Ya, sama beberapa sifat dari fungsi trigonometri real itu juga kita gunakan untuk fungsi trigonometri kompleks. Bentar, saya belas VR dulu. Oke, nih ya. Nah, ini adalah fungsi hiperbolik kompleks ya. Dalam bilangan real ya, kita bisa definisikan fungsi hiperboliknya sebagai berikut gitu ya. Sinus hiperbolik X-nya juga sama ya. Kalau dalam bilangan fungsi hiperbolik untuk bilangan real ya, E pangkat X min E pangkat min X per 2 gitu ya. Nih, ini negatif. Kalau cos hiperbolik X-nya, dia E pangkat X plus E pangkat min X per 2. Ya. Ini untuk setiap bilangan real. Nah, kita juga sama ya. Similarly, sama. Kita dapat gunakan itu juga untuk mendefinisikan fungsi hiperbolik bilangan kompleks. Tinggal kita ganti nilai X-nya ya menjadi eh, bilangan kompleks gitu ya. Jadi sinus hiperbolik Z-nya sama dengan E pangkat Z min E pangkat min Z per 2. Gitu ya. Sama juga ya negatif. Terus kemudian kosinus hiperbolik Z-nya sama dengan E pangkat Z plus E pangkat min Z per 2. Ini juga sama. Ini ada beberapa sifat dari fungsi hiperbolik kompleks. Sama ya, as in real hyperbolic function ya sama dengan fungsi hiperbolik dalam bilangan real. Dalam fungsi hiperbolik kompleks, kita juga bisa mengikuti sifat-sifatnya untuk setiap Z1, Z2 anggota dari bilangan kompleks T gitu ya. Sinus hiperbolik dari min Z itu sama dengan min sin hiperbolik Z gitu ya. Cosinus hiperbolik min Z-nya sama dengan cos hiperbolik Z. Min 1 sinus IZ-nya sama dengan sinus hiperbolik Z. Ini hubungannya dengan sinus dan sinus hiperbolik ya. Min I sinus hiperbolik IZ itu sama dengan sinus Z. Cos IZ-nya sama dengan cos hiperbolik Z. Cos hiperbolik IZ-nya itu sama dengan cos Z-nya. Saya langsung digunakan aja nanti ya. Sinus hiperbolik Z1 plus Z2 itu sama dengan sinus hiperbolik Z1. Cos hiperbolik Z2 ditambah cos hiperbolik Z1 kalikan sin hiperbolik Z2. Cos hiperbolik Z1 plus Z2 itu sama dengan cos hiperbolik Z1, cos hiperbolik Z2 plus sin hiperbolik Z1, sin hiperbolik Z2. Nah, ini cos hiperbolik Z kuadrat min sin hiperbolik Z kuadrat sama dengan 1. Jadi bisa langsung dikerjakan, digunakan saja gitu ya, kalau menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks. Terus ada juga yang namanya fungsi inverse untuk sinus ya. Nah, kita akan definisikan inverse dari fungsi sinus gitu ya, seperti ini gitu ya. W-nya sama dengan sinus inverse dari sinus Z gitu ya. Nah, misalkan ini ada ya, Z-nya sama dengan sin W gitu ya. Nah, bersamanya ini, kalau kita suruh menentukan nilai W-nya bagaimana gitu ya, kita bisa menggunakan eh, menentukan fungsi sinus, fungsi dari inverse sinusnya. W-nya sama dengan sinus dari inverse Z gitu ya. Kalau menentukan nilai W-nya misalkan. Ini ya, ini mungkin pembuktiannya ya. Jadi Z-nya sama dengan sin W gitu ya. Ya, W-nya kan sama dengan ini tadi ya. E pangkat IW min E pangkat min IW per 2I gitu ya. Ingat yang ini ya. Nih, ini. Sin Z-nya sama dengan E pangkat IZ min E pangkat min IZ per 2I gitu ya. Kalau dia sin IW, maka di situ sin W ya. W-nya E pangkat IW min eh, E pangkat min IW gitu ya, per 2I gitu ya. Nah, ini sama ya. Dia akan ekuivalen dengan kita kalikan silang ya. Jadinya 2 kalikan 2E kalikan Z jadi 2IZ. E pangkat I min
pangkat min IW. Gitu ya. Dia ekuivalen dengan ini ya. Pangkat IW kita jadikan di ruas kanan semua ya. Jadi pangkat IW min, jadinya negatif ya. Min 2IZ min pangkat min IW ya. Sama dengan 0. Kita jadikan satu ruas saja. Nah, dia ekuivalen dengan ini. Kita kalikan ini dengan pangkat IW. Gitu ya. Jadinya ini habis kan? 1 ya. Nah, ininya jadi pangkat 2IW terus min 2IZ IW min 1. Nah, kalau kayak gini, ini kan sama kayak persamaan kuadrat ya. Jadi, akarnya kan pangkat IW. Di pangkat IW kuadrat min 2I Z IW gitu ya. Min 1 gitu ya. Nah, sehingga nanti sama kayak kita mencari akar-akarnya gitu ya. IW-nya sama dengan pakai rumus ABC ya. Min B plus minus apa? Akar B kuadrat min 4AC itu ya. Nah, per 2A. Bisa pakai ini sehingga diperoleh ini. Pangkat IW sama dengan IZ plus 1 min Z kuadrat pangkat setengah. Gitu ya. Dia akan ekuivalen dengan ini ya. Nah, kalau kita logkan keduanya gitu ya. Kedua ruas jadinya IW sama dengan log IZ plus 1 min Z kuadrat pangkat setengah. Gitu ya. Nah, ini juga bisa ekuivalen juga dengan W-nya sama dengan log dari IZ-nya plus 1 min Z kuadrat pangkat setengah gitu ya, per I. Kita kalikan dengan konjugatnya ya, min I kalikan min I. Gitu ya. Nah, sehingga diperolehnya ini. Min I log dari Z plus 1 min Z kuadrat, ya salah, ini kuadrat, ini setengah ya, setengah. Nah, sama dengan ini. Sehingga W yang tadi sama dengan sinus inverse dari sinus Z-nya, itu akan sama dengan ini ya, sama ya. Min I log dari IZ plus 1 min Z kuadrat pangkat setengah. Ini bisa langsung digunakan. Dipakai aja nggak apa-apa langsung ini. Ya, nggak perlu dibuktikan. Next berikutnya bisa langsung digunakan aja. W-nya sama dengan min I log IZ plus 1 min Z kuadrat pangkat setengah. Apalagi nih. Ini fungsi inverse kosinusnya ya. Jadi sama ya, kita juga eh, untuk mendefinisikan inverse dari fungsi kosinus, nah, disimpulkan seperti ini. Jadi kalau misalkan ada persamaan Z sama dengan cos W, kita mencari nilai W-nya, berarti kita mencari inverse dari kosinus Z-nya. Ya. Z sama dengan cos W, gitu ya, sama ya. Ini juga sama ya. Jadi pangkat IW plus plus ya, kalau cos jadi plus, ini plus ya. Pangkat IW plus pangkat min IW per 2 gitu ya. Ya ekuivalen kalikan silang ya, jadinya 2 set sama dengan pangkat IW plus pangkat min IW gitu ya. Jadi ekuivalennya dengan ini ya. Jadi pangkat IW jadikan satu ruas saja, terus min 2 set gitu ya, dipindah luas ya, jadinya min 2 set plus pangkat min IW sama dengan 0 ya. Nah, dia ekuivalen ya dengan ini, kedua ruasnya kita kalikan dengan pangkat IW. Jadinya di sini menjadi pangkat 2 IW min 2 set pangkat IW plus 1. Ya, ini jadinya 1. Ini juga sama ya. Terus kita cari akar-akarnya sehingga ketemunya ini. Nah, sehingga IW-nya sama dengan ini gitu ya. Terus, jadi W sama dengan inverse dari cos Z-nya sama dengan min 1 log dari Z plus I kalikan 1 min Z kuadrat pangkat setengah. Sama kayak tadi caranya. Kalau ini fungsi inverse tangen. Nah, sama juga ya. Kalau misalkan Z sama dengan tangen dari W gitu ya. Untuk mencari nilai W-nya, berarti kita harus mencari tangen inverse dari Z-nya. Nah, ini sama ya. Tadi kan tangannya sama dengan sin per cos ya. Ini kan sama dengan pangkat IW per min pangkat min IW gitu ya. Per 2 iya. Kalikan 2, kan dibalik ya, dibagi cos W-nya. Um, pangkat IW plus pangkat min IW. Nah, ini bisa dicoret, jadinya ketemu ini ya. Jadi pangkat IW min pangkat min IW per pangkat IW plus pangkat min IW gitu ya. Kalikan silang jadinya seperti ini ya. Equivalennya dengan ini gitu ya. Ini juga sama ya, silakan dijadikan ini sehingga bentuknya seperti kayak persamaan kuadrat gitu ya. Nah, kemudian kita bisa mencari akar-akarnya ya.
Terus kita ketemu ya, 2I-nya sama dengan log dari I min Z per I plus Z kuadrat, sehingga W-nya sama dengan tangan inverse dari tangan Z-nya ini. I per 2 log dari I plus Z per I min Z. Sama intinya ya. Nah, ini bisa langsung digunakan aja yang tadi di rangkumannya ya. Inverse dari sinus Z-nya min I log dari IZ plus 1 min Z kuadrat setengah. Kemudian inverse dari cosetnya min I log dari Z plus I, oh nih, 1 min Z kuadrat pangkat setengah gitu ya. Inverse dari tangan Z-nya sama dengan 1 per 2 I log I min Z per I plus Z ya. Atau sama dengan ini ya. I per 2 log dari I plus Z per I min Z gitu ya. Kemudian ada juga fungsi inverse hiperbolik gitu ya. Nah, ini langsung aja nih ya. Pakai aja udah. Nanti. Jadi inverse dari sinus hiperbolik Z-nya log dari Z plus Z kuadrat plus 1 pangkat setengah. Cos hiperbolik Z-nya inverse itu sama dengan log dari Z plus Z kuadrat min 1 pangkat setengah. Bisa langsung dipakai aja nanti. Nah, itu aja untuk hari ini. Ya, lumayan ya. Kita udah banyak mengenal banyak-banyak fungsi. Ternyata hampir sama juga dengan bilangan real ya. Jadi sudah ada fungsi eksponensial, bilangan kompleks, ada juga fungsi logaritma kompleks, ada fungsi trigonometri, fungsi hiperbolik kompleks. Bahkan kita tadi juga udah bahas sedikit tentang, udah membahas juga tentang fungsi inverse trigonometri dan hiperbolik, fungsi inverse hiperbolik. Oke. Jika sudah, silakan dicoba untuk bahan diskusi pertemuan ketiga. Permisi Bu, maaf Ibu, Ya, saya coba nomor 2A ya Bu. mau sekarang tampilkan. Hah? Nanti nanti saya akan tampilkan nomor Kalau 2A sudah ya. baru tampilkan. Itu ya, seperti itu ya. Nggak bisa request kayak gitu ya. Jadi yang sudah bisa langsung tampilkan. Jadi semua sama di sini. Nggak ada privilege apapun. Oke? Ibu, saya sudah nomor 1A. Udah dicoba ya. Silakan kalau mau. Ya, saya izin share screen ya, Bu. Hmm. Jadi nggak ada privilege di sini ya. Saya mau request dulu nih. Nggak ada gitu. Semua sama di sini. Oke? Apakah sudah terlihat, Ibu? Iya, sudah. Silakan. Ya, baik. Di sini untuk fungsi berikut nyatakanlah dalam bentuk U X Y plus IV X Y dan U R theta plus IV R theta. Saya ngambil nomor A, yaitu diketahui FZ-nya sama dengan Z kuadrat plus 3Z pangkat 4. Nah, kemudian di sini kita masukin fungsi Z sama dengan X plus IY, jadinya X plus IY kuadrat plus 3 X plus IY pangkat 4. Ini tinggal dioperasiin aja kayak biasa, ini dikuadratin jadinya X kuadrat plus 2XY plus I kuadrat Y kuadrat plus, ini saya pecah dulu, jadi X plus Y kuadrat dikali X plus Y kuadrat. Nah, habis itu di sini jadinya X kuadrat plus 2XY plus I kuadrat sama dengan min 1, jadinya min 1 dikali Y kuadrat plus 3 X kuadrat plus 2XY plus min 1 Y kuadrat. Habis itu dikali lagi sama X plus Y kuadrat. Kemudian dioperasiin lagi kayak tadi. Ya, dioperasiin lagi kayak tadi dan dihasilkan X kuadrat plus 2XY min Y kuadrat plus 3
dalam kurung X pangkat 4 plus 2X pangkat 3YI min X kuadrat Y kuadrat plus 2X pangkat 3YI plus 4X kuadrat Y kuadrat I kuadrat dikurang 2X Y pangkat 3I min X kuadrat Y kuadrat min 2X Y pangkat 3I plus Y pangkat 4. Nah, kemudian ini yang sama ditambahin dan dikurangin kayak biasa. Jadi X kuadrat plus 2XY min Y kuadrat plus 3 dalam kurung X pangkat 4 plus Y pangkat 4 min 2X kuadrat Y kuadrat plus X pangkat 3YI min 4X Y pangkat 3I plus 4X kuadrat Y kuadrat I kuadrat. Nah, kemudian di sini ada I kuadrat sama dengan min 1, jadinya di sini min 4X kuadrat Y kuadrat. Nah, kemudian di sini kemudian di sini tinggal ditambahin sama dikurangin kayak biasa. Oh, ini dikaliin dulu 3-nya, jadi 3X pangkat 4 dan seterusnya. Nah, di sini yang di baris yang terakhir ini kita pisahin mana bagian realnya, mana bagian imajinernya. Yang imajiner yang pasti ada huruf I-nya, jadi I-nya kita keluarin 2XY plus 12X pangkat 3Y min 12XY pangkat 3. Jadi untuk yang bentuk UXY plus IVXY bentuknya kayak gini. Yang ini. Dan diketahui UXY-nya 3X pangkat 4 plus 3Y pangkat 4 plus X kuadrat min Y kuadrat min 18X kuadrat Y kuadrat. Sedangkan untuk VXY-nya itu 2XY plus 12X pangkat 3Y min 12XY pangkat 3. Nah, untuk perintah yang kedua kita harus ubah jadi bentuk U R theta plus IV R theta. Jadi di sini kita bentuk dulu jadi bentuk eksponen, yaitu RE pangkat I theta, kemudian dimasukin Z sama dengan RE pangkat I theta. Jadinya RE pangkat I theta dikuadratkan plus 3 RE pangkat I theta dipangkatkan 4. Nah, kemudian dimasukin 2-nya, dikuadratin kayak biasa, jadinya R kuadrat E pangkat 2I theta plus 3R pangkat 4 E pangkat 4I theta. Nah, kemudian kita tahu kalau yang kemarin itu E pangkat I itu sama dengan cos 2 theta. Jadinya ini R kuadrat di dalam kurungin cos 2 theta plus I sin 2 theta plus 3R pangkat 4 cos 4 theta plus I sin 4 theta. Kemudian ini R kuadratnya dikaliin, dan ini 3R pangkat 4-nya juga dikaliin ke masing-masingnya. Nah, di sini sama kayak tadi, kita pisahin mana bagian realnya, mana bagian imajinernya. Jadi didapatkan bentuk dari U R theta plus IV R theta, R, theta itu R kuadrat cos 2 theta plus 3R pangkat 4 cos 4 theta plus I dalam kurung R kuadrat sin 2 theta plus 3R pangkat 4 sin 4 theta. Jadi diketahui U R, theta-nya R kuadrat cos 2 theta plus 3R pangkat 4 cos 4 theta. Sedangkan untuk V R, theta-nya R kuadrat sin 2 theta plus 3R pangkat 4 sin 4 theta. Oke, ada jawaban yang berbeda? Ini mungkin udah dicoba dulu ya, di rumah ya. Iya, Ibu. Ya, nggak apa-apa. Kan emang udah di-share ya sama Mbak Teh ya, jadi bisa langsung dicoba-coba aja. Ya, jadi nanti lebih efisien juga untuk masalah waktu. Ya, ini udah bener ya. Mungkin kalau salah pun mungkin perhitungan ya, karena cukup banyak tadi ya, dia pangkat 4 gitu ya. Oke, kalau saya lihat dari prosesnya sih udah bener ya. Oke, terima kasih Mbak Tania Safra gitu ya. Iya. Bisa di stop share. Silakan yang mencoba mungkin nomor 2, nomor 3 gitu perwakilan gitu ya. Biar bisa mencoba semuanya. Ibu, saya mau coba nomor 2A. Iya, silakan di share screen.
share screen-nya udah kelihatan, Ibu. Maaf. Maaf, Ibu. Share screen-nya sudah kelihatan, Bu. Iya, silakan. Ya, baik. Dua. Ini kan A, FZ sama dengan E kuadrat min 2 pi I. Pangkat 2 dikurang 2 pi kali I. E kuadrat dikali pangkat min 2 pi I. E kuadrat dikali cos min 2 pi plus I sin min 2 pi. E kuadrat dikali cos min 360 derajat plus I sin min 360 derajat. Sama dengan E kuadrat cos min 360 derajat adalah 1 plus I sin min 360 derajat ya hasilnya 0, maka sama dengan E kuadrat. Karena ini hasilnya sama dengan 1. Atau kalau dibentuk jadi O plus U plus I kali V sama dengan E kuadrat plus I kali 0. Gini, Bu. Oke. Iya. Kalau dari cos min 2pi, itu kan tadi sama dengan cos 2pi ya. Dia sama dengan 1, sedangkan untuk sinus dari min 2pi-nya, dia sama dengan min sinus dari 2pi. Ya. Jadi dia negatif. Karena di sini emang sinus 2pi-nya 0, jadi sama dengan 0 juga ya. Baca 0. 0 kali berapa dia jadi 0. Oke, bisa di stop share. Silakan lanjutkan. Mungkin nomor 3, nomor 4, perwakilan. Ibu, saya nomor 2, Ibu. boleh nggak? Ya, nomor 3 mungkin. Saya, Bu. Maksudnya biar satu-satu gitu. Sisanya nanti Saya mau gitu. nyoba nomor 3, Bu. Ya, ini berikutnya nomor 4. Jadi paling nggak perwakilan satu-satu gitu. Ya, silakan. Ya, nomor 3A. Soalnya disuruh mencari logaritma dari 3 plus 4i. Yang pertama saya nyari R-nya dulu. Pakai cara modulus berarti 3 kuadrat. Akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sama dengan akar dari 25. Berarti R-nya sama dengan 5. Kemudian saya nyari theta. Yaitu dari tan inverse 4 per 3. Saya cari di kalkulator hasilnya 53 derajat. Lalu masuk ke rumusnya log Z sama dengan ln R ditambah I theta. Z-nya itu 3 plus 4I, jadinya log 3 plus 4I sama dengan ln R-nya sama dengan 5, jadi ln 5. Theta-nya 53 derajat, jadinya ditambah I plus 53 derajat. Ditambah I dikali 53 derajat. Ada jawaban yang berbeda? Oke, Z-nya sama dengan, kita ganti dulu ya. Berarti 5, oh langsung ya, pakai rumus kamu ya. Itu plus N2 ini ya, plus N2pi ya. Ya, 53 plus 2 NP gitu ya. Ini bisa dilengkapin lagi. Oke, ada jawaban yang berbeda? Halo? Nggak ada, Ibu. Sama kayak gitu, Bu. Oke. Berikutnya, ada yang mungkin yang sudah sampai 4? Silakan. Satu-satu aja ya. Nilainya nanti bisa didiskusikan di forum diskusi gitu. Nomor 4 mungkin? Ibu, saya udah 4B, tapi mungkin yang lain dulu di PPT.
pakai rumus yang ada di PPT, ini harusnya ini Z, jadi sin Z sama dengan pangkat IZ dikurang pangkat min IZ per 2I. Nah, jadi di sini tinggal dimasukin Z-nya, kita pakai rumus yang ini, jadinya pangkat I dalam kurung 1 plus I dikurang pangkat min I dalam kurung 1 plus I. Nah, habis ini tinggal kaliin ke dalam, jadinya dapat pangkat I plus I kuadrat itu kan min 1, jadinya min 1 sama juga kayak yang ini. Nah, habis itu udah dapet kayak gini, ini kita pisah aja, jadinya pangkat min 1 dikali pangkat I dikurang pangkat 1 dikali pangkat min I per 2I. Habis itu di sini pangkat I itu kan sama aja kayak pangkat IX. Jadi pangkat IX sama dengan cos X plus I sin X. Nah, X di sini 1 kan, jadinya cos 1 plus I kali sin 1. Sama juga kayak yang ini hiraukan saja. Pokoknya jadinya pangkat 1 dikali cos 1 dikurang I kali sin 1. Karena kita ngikutin yang rumus yang ini. Pangkat min I X sama dengan cos X min I sin X dengan nilai nilai X-nya di sini tuh 1. Nah, habis itu nih tinggal kayak kaliin biasa aja ke dalam, yang ini juga dikaliin biasa kayak ke dalam. Nah, habis itu di sini kita pisahin yang mana yang mana bagian real sama bagian imaginernya. Bagian realnya kan jadi pangkat min 1 cos 1 dikurang cos 1. Habis itu ditambah I, bilangan imaginernya itu pangkat min 1 sin 1 plus kali sin 1 per 2I. Nah, di sini saya pakai kalkulator, saya mendapatkan hasilnya mendekati min 2,35 plus I 0,013 per 2I. Nah, di sini tinggal jadinya kan 0,013I per 2I dikurang 2,35 per 2I, jadi dipisah itu 2I-nya. Nah, habis itu ini I-nya bisa dicoret, jadinya 0,013 per 2. Jadi di sini kita bisa melihat kalau 0,013 per 2-nya jadi bagian realnya. Nah, di sini dikurang 2,35 per 2I, ini dikali sama-sama I per I. Jadinya 2,35 I per 2I kuadrat. 2,35 I per 2 kali min 1, karena I kuadrat sama dengan min 1. Nah, jadinya plus. Dan jadinya kita tahu kalau U-nya di sini tuh 0,013 per 2, sedangkan V-nya itu 2,35 per 2 dengan bentuk U plus VI-nya itu 0,013 per 2 plus 2,35 per 2I. Oke. Yang lainnya ada yang berbeda? Jawaban yang berbeda? Tadi pakai Euler ya, jadi diuraikan ya. Jadi cos 1 plus 1 plus I sin 1 ya. Iya. Oke. Seperti ini maksudnya tadi. Gitu ya. Ada jawaban yang berbeda? Yang lainnya? Sama ya. Kalau dilihat sih udah benar sih. Oke, terima kasih Mbak Tahnia ya. Terima kasih, Bu. Silakan dikerjakan lagi ya. Itu masih banyak gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Sama seperti yang udah kalian jelaskan gitu ya. Seperti yang di PPT juga sudah ada. Kurang lebih seperti itu. Silakan untuk dilanjutkan bagi yang belum gitu ya. Nanti yang nomor 4A, nomor 5 sebenarnya juga sama sih. Tinggal kita masukkan aja fungsinya ke persamaan yang sudah ada gitu ya. Kalau hiperboliknya dia apa? Ya silakan gitu ya. Silakan digunakan dipakai gitu ya. Dan dikerjakan sisanya gitu ya. Yang sudah silakan ditulis lagi, dilengkapi, kemudian bisa diupload di forum diskusi. Kayaknya sama Pak Trik sudah disiapkan forum diskusi ya. Kalau untuk yang bahan diskusi silakan diupload di forum diskusi. Yang tugas individu silakan diupload di tugas individu. Begitu ya. Oke. Baik, Ibu. Oke, tadi udah dijelasin. Ada lagi pertanyaan sampai sini? Selanjutnya bisa sinkronus ya. Tetap diskusi, tetap diupload di forum diskusi gitu, di foto, kemudian ditangkapin. Mungkin ada jawaban yang berbeda, bisa didiskusikan di forum diskusi.
Habis ini ada pertanyaan? Nggak ada Baik, pertanyaan, udah cukup Bu. ya. Jadi perkuliahan kita secara sinkronus dan asinkronus, gitu ya.